Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang masih stay tune hari ketiga untuk pembahasan mengenai pembacaan jurnal. Untuk malam ini saya akan membahas tentang pembacaan jurnal, prognostik, dan diagnostik. Mungkin kemarin masih banyak pertanyaan tersebut bisa di YouTube saya, link YouTube saya sudah saya tayangkan, nanti di situ bisa di kolom komentar, kalau untuk nanya saya akan jawab di situ. Baik, saya akan membahas tentang cara pembacaan jurnal diagnostik dulu ya. Untuk jurnalnya sudah dibagikan ya, tadi melalui email teman-teman semua. Oke, jadi karena saya di bidang penyakit dalam, saya kemarin tertarik mengenai seberapa besar sih nilai diagnostik pasien yang dilakukan tes tourniquet. Jadi tourniquet itu adalah pemeriksaan uji bendung untuk menentukan pasien itu betul-betul penyakit demam berdarah dengue, demam dengue atau demam berdarah dengue atau tidak. Nah, saya akan menguji seberapa besar sensitivitasnya, seberapa besar. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Ada, Dok. Ada, kedengeran? Kedengeran. Yang lain kedengeran nggak? Kedengeran, Dok. Kedengeran. Berarti punya Dokter Ayu mungkin kurang besar, Dok. Dokter Vina juga bilang nggak ada suara. Nggak ada suaranya? Ada, Dok. Ada. Ada ya? Agak digedein dikit, Dok. Oke. Jadi suaranya cukup keras ya? Keras? Dokter Isra, keras suara saya? Iya, Dok. Cukup, Dok. Oke. Cukup. Bentar, saya lebih keras lagi. Oke. Sudah cukup keras nih mungkin. Dokter Ayu udah kedengeran belum, Dok? Izin, Dok. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita melihat seberapa besar nilai sensitivitasnya, seberapa besar nilai spesifisitas, kemudian nilai duganya untuk menentukan pasien ini betul-betul penyakit demam berdarah dengue atau demam dengue atau tidak. Jadi saya melakukan pertanyaan, jadi ada pasien yang menanyakan seperti itu. Dok, ini dilakukan, koas yang nanya itu. Dok, ini uji tourniquet, ketika saya melakukan uji tourniquet di awal, seberapa besar sih si uji tourniquet ini dapat menjadi patokan bahwa ini terdiagnosis DBD atau tidak. Nah, saya melakukan kaji jurnal, saya carilah, ternyata ada. Pikonya adalah, jadi pasien dewasa dengan demam kurang dari 7 hari, suspeknya demam dengue, intervensinya adalah pemeriksaan apa yang akan dilakukan uji gitu ya. Komparasinya adalah pemeriksaan gold standard. Gold standard ini bisa dilakukan pemeriksaan NS1. Jadi NS1 itu adalah suatu protein antigen yang ada di dalam virus dengue yang dapat dideteksi pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu bisa dideteksi. Tetapi ketika hari kelima, 6, 7, dia akan hilang. Nah, jadi ketika pasien-pasien datang dengan keluhan demam, ya, demam hari pertama, hari kedua, kemudian dilakukan uji tourniquet, dan langsung dilakukan uji ELISA. Saya akan melihat outcome-nya berapa sih sensitivitas, spesifisitas, nilai duga, dan nilai rasio kemungkinan tourniquet ini untuk mendiagnosis
pasien demam dengue. Jadi harus ada pembandingnya. Dan yang menjadi pembanding itu harus gold standar. Nah, misalnya kalau swab dengan rapid test, ini adalah rapid test, merek apa gitu. Kemudian komparasinya, gold standarnya adalah uji swab. Nah, dilakukan apa? Dilakukan ELISA juga. Kemudian bisa juga Gen Expert. Nah, itu adalah gold standar. Kemudian O-nya sama. Nah, ini adalah jurnalnya. Teman-teman bisa mendownload jurnalnya. Jurnalnya juga sudah kami kirimkan di email. Jadi, nilai prediksi diagnosis dari tes tourniquet untuk mendiagnosis pasien dengan demam dengue pada dewasa. Ini identitas jurnalnya. Jadi saya akan jelaskan. Gitu. Jadi infeksi dengue ini masalah kesehatan masyarakat di negara tropis, subtropis diperkirakan sekian. Kemudian kematiannya pun cukup banyak. Nah, ini menurut WHO 1997, DF, dan unclassifiable. Kemudian WHO 2009 ada dengue dan dengue with warning sign. Kemudian dilihat dari uji dari gambaran klinisnya ada infeksi primer, infeksi sekunder, dan infeksi bukan dengue. Nah, jadi anamnesis ketika demam kurang dari 7 hari, kemudian dilakukan rampelit test, ya, tourniquet, kemudian dilakukan pemeriksaan serologi dengue. Nah, serologi dengue ini IgM, IgG, tetapi IgM dan IgG ini tidak dijadikan sebagai standar karena rapid test itu adalah IgG, IgM, imunoglobulin. Jadi gini, untuk mendiagnosis suatu penyakit infeksi, ya, kita harus menemukan bagian partikel dari virus yang ada di dalam tubuh kita. Itu ada uji diagnosis pasti. Dengan cara apa? Kalau bakteri dikultur. Kalau virus itu dilakukan swab tenggorokan misalnya. Kemudian dilakukan ELISA pemeriksaan. Nah, kalau jamur di KOH, ya di KOH, leptospirosis harus dilakukan pemeriksaan mikroskopik dengan lapangan pandang gelap. Nah, itu ada masing-masing memiliki gold standar, tetapi kekurangannya gold standar adalah dia biayanya mahal dan waktunya yang sangat lama. Itu kekurangan dari gold standar. Nah, oleh karena itu, patologi klinik ini memiliki banyak pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya apa saja? Kalau demam dengue, salah satunya adalah IgM, IgG itu bukan merupakan standar, tetapi NS1, ELISA. Nah, kalau kita di puskesmas, ya di puskesmas itu kan fasilitasnya terbatas. Bagaimana melakukan pemeriksaan klinis, ya, pemeriksaan fisik saja, tetapi bisa melakukan tes tourniquet nih, secara luas digunakan praktis, lebih cepat dan sederhana. Ini saya bukan serologi dengue ini ya, ini adalah ELISA gitu ya, standar pemeriksaan dengue. Nah, kemudian kita melihat tes tourniquetnya sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, ini adalah metodenya, ya. Kemudian manajemen dan definisi kasus dengue. Kemudian analisis statistiknya. Hasilnya seperti ini. Ya. Di sini ada IgM, NS1, IgG. Kemudian ini IgM, IgG, NS1 dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil penelitian dari jurnal untuk mengetahui nilai diagnosis dari rampelit untuk mendiagnosis demam dengue. Nah, ini hasilnya sangat panjang sekali. Intinya adalah ini karakteristik dasar penelitian, di mana dengue yang positif dan ini dengue yang negatif. Di mana kita bisa melihat p-value-nya. Lihat p-value-nya di sini. Teman-teman bisa melihat variabel mana yang memiliki karakteristik dasarnya sama atau berbeda. Kalau di sini dilihat usia, jenis kelamin, lihat p-value-nya 0,71, artinya laki-laki dan perempuan sama aja. Sedangkan usia ini ada perbedaan bermakna ini. Dengue yang positif dan dengue negatif ini ada perbedaan bermakna di sini. Yang mana, yang pada dengue yang negatif, usianya lebih tua, 27 tahun. Ya. Kemudian ini bisa dibaca, dilihat lagi, lihat p-value-nya lebih dari 0,05 yang mana. Artinya adalah itu tidak equal. Jadi bisa menentukan seperti itu. Kemudian,
ini adalah uji tourniquet pada pasien yang curiga dengue, 234 pasien yang dicurigai dengue. Nah, ternyata dari 234 ini didapatkan demam fever kalau diagnosisnya menurut WHO 1997. Demam fever itu dari 33 ini positif ya dari jumlah total 101 orang. DHF 24 dari 66 orang. Yang tidak dapat diklasifikasi 1 dari 3 orang. Ini adalah jumlah-jumlah positif yang dilakukan tourniquet dan belum dilakukan pemeriksaan diagnosis standarnya. Nah, kemudian ini adalah enrollment pasiennya. Oke, dari 277 orang pasien, ya ternyata yang masuk penelitian sebanyak 234 orang. Jadi yang memenuhi kriteria inklusi hanya 234 orang, 84%. Nah, kemudian dari 234 pasien ini, ya dieksklusi 64 orang. 64 orang. Kenapa dieksklusi? Karena dia ini terkena infeksi tipes 25 orang, murin tipes 7 orang, tipes yang tidak bisa dideterminasi ditentukan 8 orang, Japanese encephalitis 3 orang, kemudian FAVI infeksi dan sebagainya, jumlah totalnya ada 64 orang. Jadi ini dikeluarkan dari ini ya, dari kriteria yang masuk dalam 170 pasien ini. Kemudian dari 64 orang ini ternyata ada 10 pasien tes tourniquet positif dan ada 54 pasien tes tourniquetnya negatif. Kemudian dari 170 pasien, 58 pasien ini tes tourniquetnya positif, kemudian dari 112 pasien ini tes tourniquetnya negatif. Nah, kemudian ini dibagi berdasarkan nilai diagnosisnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini dari 234 pasien, ya tes tourniquetnya positif, tapi dia ini bukan demam berdarah, ternyata masuk ke dalam kriteria ini. Ini adalah true negatif. True benar-benar bukan demam berdarah. Yang ini benar-benar demam berdarah. Jadi gini, 170 orang ini adalah setelah dilakukan pemeriksaan gold standar, 170 orang pasien ini terdiagnosis demam dengue berdasarkan gold standar. Dan ternyata dari 234 orang ini, 64 pasien ini bukan demam dengue. Didiagnosis scrub tipes 39%, kemudian murin tipes 11% dan sebagainya. Tetapi dari 64 pasien ini ada yang 10 orang pasien tes tourniquetnya positif. Dan yang benar-benar negatif 54 pasien tes tourniquet negatif. Nah, dari demam berdarah ini yang positif tes tourniquetnya hanya 58 orang. Sedangkan yang demam berdarah dengue tetapi terdapat 112 orang terdapat. Kita lihat dari sini tadi 64. Ini yang benar-benar sakit di sini. Sakit. Ini benar-benar sehat. Saya katakan gitu ya. Ini benar-benar sakit. Ini benar-benar sehat. Kenapa? Karena dilakukan pemeriksaan ELISA ini. Gold standard. Nah, kalau ini adalah tourniquetnya yang positif sebanyak 68 orang. Yang tes tourniquet negatifnya 166 orang. Nah, 58 ini adalah true positif namanya, true positif, betul-betul positif. Yang sakit betul-betul dibilang sakit, namanya itu 58 orang. Jadi yang sakit, nah ini yang sakit ya, benar-benar dibilang sakit. Yang sakit positif tourniquetnya, betul-betul dibilang sakit, dibuktikan dengan ELISA positif, jadi 58 orang. Sedangkan yang dikatakan tourniquet positif ini, tetapi gold standarnya ini negatif 10 orang. Kemudian, kata tes tourniquet ini negatif, kemudian diuji ELISA ternyata dia positif, ada 112 orang. Sedangkan yang dikatakan tourniquet negatif dan dicek ELISA benar-benar negatif adalah 54 orang.
Nah, kita menguji uji sensitivitas dan spesifisitasnya. Kalau uji sensitivitas, inilah uji 58 nih, yang sakit, benar-benar sakit, dibagi yang benar-benar sakit gitu. Jadi yang hasil dari tourniquet positif yang dibuktikan dengan ELISA positif dibagi dengan yang betul-betul positif, ELISA-nya positif. Karena ada yang tes tourniquet negatif, ternyata ELISA-nya positif. Ada juga kan rapid test pada COVID-19, kok rapid testnya negatif, tapi ketika di swab positif, ada yang seperti itu. Nah, kalau yang ini beda cerita. Di rapid test positif, sedangkan dilakukan swab dia negatif. Nah, posisinya di sini. Kalau ini swab positif, rapid positif, swab positif, di sini rapid test negatif, swab test negatif di sini. Sedangkan kalau di sini rapid test negatif, tetapi dilakukan swab positif, posisinya di sini. Sedangkan kalau di sini rapid test positif, tetapi swab testnya itu negatif. Nah, jadi ini adalah namanya true positif di sini. Di sini true negatif. Sedangkan di sini adalah false negatif di sini. Negatif tapi palsu. Sedangkan di sini adalah false positif. Jadi positif yang palsu, dikatakan tourniquet positif, tetapi ketika diuji yang standar ternyata dia negatif gitu. Rapid test positif, stigma orang banyak banget nih, padahal belum dilakukan swab test, tetapi pada kondisi seperti itu kan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Ideal seperti itu. Tapi saya mengambil contoh tes tourniquet untuk menentukan diagnosis demam berdarah Dengue pada usia dewasa. Nah, sensitivitas ini yang saya tandai merah ini, 0,34. Dapat dari mana uji sensitivitas ini adalah, jadi uji diagnostik ini adalah uji yang tidak menggunakan SPSS. Jadi dia perhitungan biasa, teman-teman semua. Nah, sensitivitas adalah 58 dibagi 170. Ini dapatnya 0,34, artinya 34%. Sedangkan spesifisitas adalah 54 dibagi 64. Hasilnya 0,84. Jadi kalau sensitivitas ini 58 dibagi 170 ya. Sedangkan sensitivitas spesifisitas adalah 54 dibagi 64. Oke, jelaskan dulu sensi dan spesi. Sensitivitas itu sensitif intinya gitu. Dia itu pemeriksaan untuk memisahkan orang sakit. Memisahkan orang sakit. Jadi cocok digunakan untuk screening. Jadi untuk screening itu bagusnya adalah yang memiliki sensitivitas yang tinggi. Kenapa? Karena positif sedikit saja, dia akan positif gitu loh. Positif sedikit aja dikatakan positif gitu. Sedangkan spesifisitas adalah pemeriksaan yang memisahkan yang sehat benar-benar sehat. Kayak contohnya seperti ini. Saya contohkan anates dengan dsDNA ya. Anates dan dsDNA untuk mendiagnosis lupus. Anates itu memiliki sensitivitas yang tinggi, tetapi spesifisitasnya rendah. Sedangkan dsDNA memiliki sensitivitas yang rendah, tetapi spesifisitasnya tinggi. Itu berbeda. Nah, gini. Kalau sensitivitas itu tinggi, istilahnya kalau dia positif, tetapi ada penyakit lain yang bisa memungkinkan positif. Jadi kemungkinan positif palsunya banyak. Gitu. Jadi gini, anates positif itu enggak sepenuhnya milik SLE, bukan. Tapi ketika dia positif, kita harus melakukan uji lebih lanjut. Nah, sedangkan spesifisitas itu adalah pemeriksaan yang menentukan kalau dia positif, emang cuma si SLE aja yang punya itu, gitu. Nah, itu adalah spesifisitas. Jadi, kalau untuk pemeriksaan HIV, misalnya, HIV itu dilakukan 2 panel pemeriksaan minimal. Yang pertama adalah dengan sensitivitasnya tinggi, supaya yang antibodi-antibodi yang sedikit aja itu bisa terdeteksi. Kan sensitif gitu ya. Kayak perempuan lah, kalau lagi datang
bulan tuh sensitif, disenggol dikit marah gitu. Nah, gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau sensitif itu saya nggak mendeskripsikan perempuan ya, ini sebagai contoh aja. Contohnya seperti pokoknya pemeriksaan sensitivitas tinggi adalah dia itu sedikit zatnya aja dia akan positif gitu. Jadi dia enaknya digunakan sebagai screening. Nah, sedangkan uji lanjutan memiliki spesifisitas karena spesifisitas ini adalah uji yang sangat spesifik untuk satu penyakit itu. Sedangkan uji dari tourniquet ini memiliki sensitivitas yang rendah. Sedangkan spesifisitasnya tinggi, 0,84. Jadi batasannya adalah 80%, 0,8. Di atas 0,8 itu baik. Ya. Itu adalah sensitivitas dan spesifisitas. Sedangkan ada namanya nilai duga positif, nilai duga negatif. Nilai duga itu adalah kita memiliki dugaan. Berapa persen yang kita duga positif, benar-benar positif. Berapa persen yang kita duga negatif, benar-benar negatif. Itu namanya nilai duga positif, nilai duga negatif. Rumusnya adalah ini 58 dibagi 68. Jadi 0,85. Ya. Kalau nilai duga negatif itu adalah ini yang negatif 54 dibagi 166. Jadi kalau orang yang memiliki sensitivitas rendah, spesifitas tinggi, memiliki nilai duga positif tinggi dan nilai duga negatif yang rendah. Jadi rumusnya seperti itu ya. Sensitivitas ini dibagi ini. Ingat ya, yang positif harus di sini loh. Ini positif, negatif, ini positif, negatif. Jangan terbalik. Ya. Jadi kalau sensitivitas ini dibagi ini, spesifitasnya adalah ini dibagi ini. Nilai duga positif ini dibagi ini. Nilai duga negatif 54 dibagi 166, 0,33. Itu adalah sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif, dan nilai duga negatif. Ada namanya akurasi. Akurasi itu bisa dihitung juga. Akurasi itu adalah keakuratan. Seberapa akurat si pemeriksaan ini untuk mendiagnosis. Nah, ini true positif ditambah dengan true negatif dibagi total. Jadi 58 ditambah 54 dibagi dengan 234 itu adalah akurasi. Nggak saya tulis di sini. Ada lagi likelihood ratio. Jadi rasio kemungkinan positif dan rasio kemungkinan negatif. Rasio kemungkinan positif atau rasio kemungkinan negatif itu adalah jadi hasil perbandingan 58 yang positif ya dibagi 170 dibagi 10 dibagi 64. Jadi 58 per 170, 10 dibagi 64. Itu namanya adalah rasio kemungkinan positif. Kalau rasio kemungkinan negatif, 112 dibagi 170, dibagi 54, dibagi 64. Jadi ini dibagi ini, dibagi ini, dibagi ini. Perbandingan ini dibanding ini, dibagi dengan 54 bagi 64. Itu adalah untuk menghitung rasio, untuk menghitung likelihood rasio, rasio kemungkinan positif atau rasio kemungkinan negatif. Nah, jadi kesimpulan pada makalah ini adalah jadi uji tourniquet itu memiliki sensitivitas yang rendah dan spesifitasnya cukup tinggi. Sehingga pemeriksaan rapid test ini, tourniquet test ini tidak menjadi recommended untuk dijadikan screening test. Karena ada rapid test yang positif itu didapatkan pada banyak penyakit. Saya balik lagi ke belakang. Nih, tourniquet positif di sini. Nah, ada 64 pasien tourniquetnya positif, padahal dia bukan demam berdarah dengue. Nah, lihat yang dengue, yang negatif banyak banget, 112 orang. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi uji tourniquet ini tidak bisa dijadikan sebagai uji screening, tetapi dia ini memiliki spesifitas yang tinggi. Oleh karena itu dia harus berbarengan dengan pemeriksaan yang lain, bisa serum, IgG bisa dilakukan pemeriksaan itu. Itu adalah simpulan dari penelitian ini. Jadi kalau misalnya ditanya oleh pasien, kalau memang pasiennya kritis, seberapa persen? Ini kalau rampelit ini, kalaupun dia positif, belum tentu dia positif.
Kalaupun negatif, dia juga belum tentu negatif. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan rampil test ini tidak bisa dijadikan sebagai uji screening. Karena dia memiliki sensitivitas yang rendah. Gitu ya. Nah, ini critical appraisal-nya. Oke, jadi kemarin ada yang nanya, ada banyak sekali referensi untuk critical appraisal. Saya mengambilnya dari JAMA, jurnal dari American ini, 1994. Ya, ini adalah komponen-komponen apakah dia valid, kemudian apakah hasilnya important atau tidak, kemudian apakah dia dapat diaplikasikan atau tidak. Saya bahas satu-satu ya. Pertanyaan pertama, apakah pemeriksaan gold standard pada penelitian ini dilakukan untuk membedakan yang positif atau negatif, intinya seperti itu. Apakah dilakukan perbandingan dengan pemeriksaan gold standard? Iya, karena pemeriksaan gold standard ini menggunakan uji ELISA. ELISA untuk menyingkirkan diagnosis banding penyakit infeksi yang lain juga dilakukan pemeriksaan gold standard. Jadi, Japanese encephalitis, kemudian tipoid juga dilakukan gold standard semua. Jadi untuk menentukan pemeriksaan suatu penyakit dan mendiagnosis pasti suatu penyakit, semuanya dilakukan gold standard. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sampel penelitian yang diperiksa mencakup spektrum penyakit yang akan dilakukan? Jadi spektrum penyakitnya kan sudah dilakukan pemeriksaan, diferensialnya Japanese encephalitis, malaria, tifoid, kemudian DHF derajat 1, derajat 2, DF saja, DHF, kemudian yang tidak diklasifikasikan semua dilakukan pemeriksaan. Jadi spektrum penyakitnya semua dilakukan pemeriksaan pada penelitian ini. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah hasil tes yang dievaluasi mempengaruhi keputusan untuk melakukan standar referensi? Jadi pada penelitian ini membagi diagnosisnya menjadi DF, DHF, dan DSS secara klinis. Dan dilakukan juga pemeriksaan serologi. Nah, tapi serologi ini kan sebetulnya bukan gold standard. Rapid test-nya itu bukan. Tetapi yang dilakukan gold standard adalah pemeriksaan ELISA. Pertanyaan keempat, metode pengujian, apakah metode pengujian diuraikan cukup jelas untuk memungkinkan replikasi? Jadi gini teman-teman semua. Kalau yang baik itu adalah penelitian itu ketika diuji di Cina, hasilnya A gitu. Uji di Jepang, hasilnya A. Uji di Indonesia, hasilnya A. Artinya ketika direplikasi, diperbanyak gitu ya, diulang, itu menghasilkan sesuatu nilai yang hampir sama. Jadi metode pengujian cukup jelas mengenai bagaimana dilakukan pemeriksaan tourniquet dan sebagainya, jumlah pasien sekian. Sebetulnya ini adalah pemeriksaan tourniquet itu sudah biasa dilakukan di Indonesia juga. Oleh karena itu, sebetulnya memungkinkan untuk direplikasi. Dan untuk mendapatkan nilai yang hampir sama, hasilnya juga memungkinkan bisa. Nah, kalau memang ada teman-teman melakukan pemeriksaan uji diagnostik, misalnya rapid test dengan contoh aja Widal dengan kultur darah pada penyakit tipoid fever. Jadi semuanya diperiksa Widal dan gold standarnya apa di situ, kultur darah. Kemudian yang positif benar-benar positif berapa, yang negatif benar-benar negatif berapa. Kemudian dilakukan uji gold standar. Ada juga penelitian seperti ini, misalnya ada benjolan di leher. Pemeriksaan kalau benjolan itu adalah dilakukan biopsi, eksisi, dibuka, diperiksa di PA. Tetapi kebanyakan pasien itu takut untuk dibedah. Oleh karena itu, pemeriksaan yang mudah apa? AJH, spesialis patologi anatomi. Dilakukan penusukan, diambil jaringannya. Nah, itu kan lebih cepat dan lebih mudah. Dan tidak menimbulkan ketakutan pada pasien. Akan tetapi, AJH itu kan tergantung posisi mana yang ditusuk. Sehingga memungkinkan yang dikatakan positif oleh AJH ternyata dilakukan biopsi, hasilnya negatif. Yang dikatakan AJH-nya dia negatif, ternyata di PA, di biopsi diambil, ternyata positif. Nah, oleh karena itu, pemeriksaan itu tidak merupakan standar.
tetapi pemeriksaan tersebut, AJH tersebut sangat mudah sekali dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, kalau penelitian ini, dari 4 pertanyaan ini, dapat dikatakan penelitian ini valid, karena dilakukan perbandingan dengan gold standard, kemudian spektrum penyakit semuanya diperiksa, dan sebagainya. Kemudian, important, lihat. Jadi, yang dinilai itu bukan sensitivitas, bukan spesifisitas, bukan nilai duga, sebetulnya adalah likelihood ratio-nya, rasio kemungkinannya. Rasio kemungkinan positif, berapakah rasio kemungkinan negatif. Nah, setelah dinilai, rasio kemungkinan positifnya adalah 2,58 dibagi 170, dibagi 10 per 64. 54 per 170 dibagi 10 per 64. Itu namanya adalah rasio kemungkinan positif, 2,18. Sedangkan rasio kemungkinan negatif adalah 112 per 170 dibagi 54 per 64, 0,78. Bagaimanakah interpretasinya? Ini. Jadi likelihood ratio yang positif itu harus menjauhi angka 1. Harus menjauhi angka 1. Jadi gini, rasio kemungkinan positif lebih dari 10 atau rasio kemungkinan negatif kurang dari 0,1 menyebabkan perubahannya besar. Jadi sangat baik ketika kita memiliki uji diagnostik, uji yang baru, uji yang simpel tetapi memiliki rasio kemungkinan positifnya itu lebih besar dan rasio kemungkinan negatifnya lebih kecil. Gitu. Nah, pada penelitian ini kan 2,18 untuk positifnya, sedangkan negatifnya 0,78. 2,18, 0,78 posisinya di sini. Sorry, di sini ya, tengah-tengah. Jadi rasio kemungkinan positifnya segini, rasio kemungkinan negatifnya segini. Jadi menyebabkan perubahan yang kecil. Kalau ini perubahan yang sangat kecil, ini tidak ada perubahan sama sekali. Jadi jangan dilakukan pemeriksaan, jangan pakai uji rapid test yang memiliki rapid kemungkinan rasio kemungkinan positifnya itu 1, ya jangan. Kita menggunakan uji yang mudah, yang cepat, itu yang memiliki rasio kemungkinan positifnya lebih dari 2 atau lebih dari 10. 10 itu bagus sekali pemeriksaannya, berarti memiliki sensitivitas dan spesifisitas cukup tinggi itu. Jadi, uji tourniquet memiliki spesifisitas yang tinggi sehingga dapat dijadikan pengujian untuk menentukan ini, dijadikan screening. Tetapi perubahannya kecil. Jadi kita harus menggunakan pemeriksaan tambahan yang lain, misalnya saja klinis yang lain, kemudian misalnya saja serologi lain, IgG, IgM, dan yang dilakukan rapid itu bisa dilakukan pemeriksaan itu. Jadi sebagai tambahan, jadi si tourniquet tes ini tidak menjadi pemeriksaan tunggal secara klinis. Kita membutuhkan pemeriksaan yang lain, misalnya saja trombositopenia pada pasien demam berdarah dengue atau terjadi limfositopenia dan sebagainya. Jadi pemeriksaan ini sebetulnya important karena dia masih memiliki perubahan, walaupun kecil. Tetapi yang tidak penting adalah ketika rasio kemungkinan positifnya cuma 1, karena dibantu dengan nilai spesifisitasnya yang cukup tinggi. Kemudian, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada pasien kita? Jadi, apakah tes dapat direproduksi dan ditafsirkan dengan baik dalam praktek saya? Jadi, pemeriksaan tourniquet itu dapat dilakukan dalam praktek sehari-hari ya. Modalnya cuma tensimeter. Kemudian, tensimeter ini kalau mau bagus harus dikalibrasi dulu. Kalau tidak dikalibrasi alatnya akan mengaburkan hasil. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah hasilnya berlaku pada pasien saya? Berlaku ya. Nah, tetapi kalaupun dia negatif, jangan percaya dulu. Mungkin aja demam dengue. Kalaupun dia positif, jangan percaya dulu, mungkin bukan dengue. Karena tadi, sensitivitas dan spesifisitasnya tidak seimbang. Sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan spesifisitasnya. Jadi hasil penelitian ini berlaku pada pasien saya karena karakteristik demografis, klinisnya itu tidak jauh berbeda. Apalagi Indonesia ini negara dengan angka demam dengue-nya cukup tinggi dan masih daerah endemis, apalagi bulan-bulan Januari sampai dengan bulan Juni angka dengue cukup tinggi karena di musim penghujan. Kemudian, apakah hasil tes akan mengubah manajemen saya? Ya, pasti mengubah ya. Akan tetapi tadi yang saya katakan, tourniquet tes positif itu, tourniquet
tes itu tidak menjadi pemeriksaan tunggal untuk menentukan pasien ini terdiagnosis demam dengue atau tidak. Apakah pasien saya akan lebih baik karena tes ini? Jadi tes ini sebetulnya baik karena memiliki spesifitasnya cukup tinggi. Ya. Tetapi kalaupun dia negatif, saya katakan tadi, jangan tentu percaya, bisa aja negatifnya negatif palsu. Ya, karena banyak sekali yang negatif palsu pada penelitian ini. Tourniquet negatif ternyata dilakukan ELISA positif. Jadi pemeriksaan ini dapat diaplikasikan pada praktek klinis kita. Jadi simpulan penelitiannya ini adalah valid, important, dan applicable pada yang dapat digunakan di praktek klinik kita. Karena pemeriksaannya sederhana dan memiliki spesifitas yang lebih dari 80%. Mungkin terima kasih. Dilanjut atau gimana? Ada pertanyaan yang di kolom pertanyaannya. Oke. Baru 2 pertanyaan. Pada jurnal diagnosis, apakah ada kondisi tertentu kita harus dihapuskan mempertimbangkan kedua nilai sensitivitas dan spesifitas tanpa memperhatikan apakah tes tersebut untuk uji screening atau uji lanjutan, Dok? Jadi gini, uji diagnostik jadi tergantung dari kondisinya, betul sekali. Contoh gini ya, mungkin Dokter Ayu nih lebih paham masalah epidemiologi, Dok. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan screening, jadi screening test itu, uji rapid itu ada yang sensitivitas tinggi, spesifitas rendah, ada yang sensitivitasnya rendah, spesifitas tinggi. Kalau kita melakukan pemeriksaan screening test pada pasien B20 di masyarakat umum, kita menggunakan sensitivitasnya yang harus yang tinggi. Ya, tinggi. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasien itu B20 atau tidak. Bisa saja dia memiliki antibodi yang sangat kecil yang tidak terdeteksi ketika uji yang sensitivitasnya yang sangat rendah. Nah, akan tetapi beda ceritanya kita melakukan pemeriksaan rapid test B20 pada pasien yang memang di daerah lokalisasi. Kita harus menggunakan uji yang spesifisitasnya harus lebih tinggi dong. Karena kita memisahkan orang-orang yang sehat. Jadi spesifisitas itu lebih ke arah memisahkan orang yang sehat. Sedangkan sensitivitas itu mengkategorikan yang sakit gitu. Dibandingkan dia itu udah berkeliaran kemana-mana, kita gunakan aja yang sensitivitas tinggi. Nah, seperti rapid test pada pemeriksaan COVID-19. Kita harus menggunakan mana, Dok? Sensitivitas tinggi atau spesifitas tinggi? Sensitivitas tinggi dong. Kenapa? Karena yang negatif, yang kecil pun kita akan saring gitu. Ibaratnya gini, sensitivitas tinggi itu ibaratnya adalah pukat harimau. Kalau untuk ikan-ikan gitu ya, saringannya kecil sekali. Sehingga ketika dilempar jala itu ke lautan, ikan-ikan kecil itu akan kesaring. Nah, itu adalah sensitivitasnya tinggi. Sedangkan spesifitasnya yang tinggi itu adalah dia itu hanya memilih ikan gurame saja, mau kecil, mau besar gitu. Nah, itu spesifitas. Jadi, pemeriksaan sensitivitas dan spesifitas itu kita harus mempertimbangkan untuk apa uji ini gitu. Pada uji orang-orang yang masyarakat luas, kita pakai sensitivitas yang tinggi. Sedangkan kalau memang orang yang sudah ada di daerah lokalisasi, kita harus menggunakan spesifisitas yang tinggi. Gitu. Sama seperti SLE. SLE itu jangan periksa anates dulu, jangan periksa dsDNA dulu, periksa dulu anates. Kalau anatesnya positif, kemungkinan dia SLE. Nah, untuk menentukan lebih lanjut, coba cek dsDNA. Atau lebih keren lagi sekarang anak profile sekarang. Tapi tidak dijamin BPJS ya. Nah, itu ya, itu pertanyaan. Pertanyaan yang tadi ya, sudah terjawab. Terus, Dok, bolehkah worksheet checklist dari critical appraisal-nya nanti di-share, Dok? Oke, nanti di email ya.
Nanti saya email ya. Nanti Uji mungkin diagnostik di-mention ini, Dr. Gusti ya. ya nanti melalui kamu ya Gus ya. Nanti di email untuk selanjutnya. Bisa dilanjut ya. Mungkin ada pertanyaan di selanjutnya nanti. Ya, silahkan. Baik, saya akan masuk ke materi yang kedua, uji prognostik namanya ini. Baik, uji prognostik ini jurnal saat saya PPDS, karena waktu pembacaan jurnal tersebut, ya ini jurnalnya lumayan bagus gitu, tapi saya belum, karena waktu itu jurnalnya pakai jantung itu membesar, ketika dia membesar banyak sel yang mati, kemudian terjadilah fibrosis. Membesar fibrosis. Nah, ketika dia fibrosis, ada namanya protein-protein yang keluar dari jantung. Itu namanya adalah biomarkernya. Nah, seberapa tinggi stres dan seberapa banyak fibrosisnya, itu akan menentukan, memprediksi model kematian pada pasien dengan gagal jantung. Model kematiannya ada banyak ya, ada 3 jenis. Saya jelaskan di sini. Nah, jadi gini, gagal jantung ya, ini memiliki biomarkernya yang tadi saya jelaskan. Jadi jantung membesar, biomarkernya itu akan tinggi. Ada 3 biomarker. Yang sering digunakan adalah natriuretic peptide. Ada galactekin 3 dan soluble ST2. Ini adalah marker-marker yang apabila jantung itu teregang. Nah, jantung gagal menyebabkan bagaimanakah mortalitas dan morbiditasnya, angka kesakitan dan angka kematiannya. Nah, kematiannya pada pasien gagal jantung bisa disebabkan karena penyakit jantung itu sendiri atau bukan penyakit jantung, misalnya penyakit stroke, infeksi, diabetes, dan sebagainya. Tetapi dia juga bisa meninggal karena penyakit jantungnya, karena problem CHF-nya, pompanya sangat rendah sekali, ejeksi fraksinya sangat rendah sekali, atau karena tiba-tiba meninggal sudden cardiac death. Kalau sudden cardiac death ini biasanya VTVF dia. Jadi modelnya seperti itu, bisa karena pump failure. Kalau pump failure ini adalah dia meninggalnya karena shock kardiogenik, edem paru berat, kemudian shock kardiogenik berat. Nah, itu ada prosesnya. Disebabkan karena si jantung ini tidak dapat menumpahkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan model yang kedua adalah sudden cardiac death, tiba-tiba VTVF, kayak kasus beberapa artis yang tiba-tiba meninggal, itu mungkin VTVF. Atau non-cardiovascular disease, non-cardiovascular disease yang lain, infeksi atau komplikasi diabetesnya, cana CKD-nya, dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil penelitian HF Action, namanya heart failure control trial investigation outcome of exercise training. Jadi ada 2.331 subjek, yang mana ketika di informed consent yang ikut penelitian 813 orang. Ya, heart failure. Kemudian dikumpulkan darahnya, pasien-pasien CHF dikumpulkan darahnya nih. Ya, untuk diperiksa apa? Soluble ST2-nya, galactin 3-nya, natriuretic peptide-nya. Kemudian di follow up sampai dengan 32 minggu, hampir 3 tahun, ya. Kemudian dihitung siapakah yang meninggal. Nah, meninggalnya ini karena apa? Karena problem jantung karena pompanya rendah, atau karena mati mendadak karena VTVF, atau karena non-CVD death-nya. Cardiovascular disease-nya bukan karena itu, bisa karena komplikasi DM-nya dan sebagainya, komplikasi apapun, CKD-nya dan sebagainya. Nah, apakah ada hubungan, ada pengaruh soluble galactin dan sebagainya, kadar di awal untuk dia meninggal? Hipotesa kita kan ketika soluble ST2-nya tinggi,
galaktin 3-nya tinggi, natriuretic peptide-nya tinggi pada pasien di sini, itu akan menyebabkan kematian modelnya yang mana sih? Apakah si soluble ST2-nya banyakkan mati di sini? Apakah yang ini mati di sini kebanyakan atau ini? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita memberikan suatu intervensi pada pasien ini? Kan tidak. Kita hanya melihat, just looking saja sampai dia meninggal. Kemudian meninggalnya karena apa gitu. Kemudian lebih banyak meninggal di 2 tahun pertama itu siapa? Yang galaktinkah tinggi atau soluble ST2-nya tinggi? Jadi kita ikuti saja pasien itu. Kemudian ini result-nya seperti apa? Nah, ini adalah biomarker measurement-nya. Jadi diambil darah, NT-proBNP, galaktin, dan sebagainya. Ini satu pasien diperiksa 3 ini. Kemudian siapa yang menjadi utama menyebabkan pump failure, utama menyebabkan sudden cardiac death, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian adjusted the model of death. Jadi model-model kematian itu ada 3. Pertama adalah karena pump failure. Karena pump failure itu adalah problemnya adalah ejeksi fraksinya rendah banget gitu. Meninggal karena perburukan heart failure-nya. Mungkin yang jaga di rumah sakit, saya ingat pasien tensi rendah banget, ternyata ejeksi fraksinya rendah di bawah 40. Nah, itu adalah mati disebabkan karena pump failure-nya. Sedangkan sudden cardiac death adalah pasien yang meninggal nggak tahu kenapa, tiba-tiba meninggal aja. Gitu. Itu namanya ada sudden cardiac death. Dan ada namanya others cause of death. Jadi penyakit-penyakit yang lain apapun itu yang tidak dapat dikategorikan pump failure atau sudden cardiac death dimasukkan ke dalam model ini. Model ini ya. Nah, diikuti dia. Nah, ini ada statistiknya menggunakan ini ya dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau nanti ya saya akan jelaskan ini model ini seperti ini ujinya apa gitu. Jangan semua data dilakukan uji yang sama gitu, jangan. Kalau misalnya numerik harus apa gitu. Kemudian modelnya berapa, harus pakai apa. Kapan dilakukan pemeriksaan chi-square dan kapan Fisher exact itu nanti ya. Saya akan mengajari tentang bagaimana baca jurnalnya dulu. Nah, result-nya ternyata ada 49 orang pasien meninggal karena pump failure. Kemudian 42 orang meninggal karena sudden cardiac death. Dan 36 orang kelainan jantung yang lainnya, 36 orang. Dan ada yang meninggal bukan karena kelainan jantung. Mungkin aja ketabrak mobil, ya, mungkin saja karena CKD-nya, dan sebagainya. Nah, ini dilihat ini nih, NT-proBNP, galaktin 3-nya, dan sebagainya ini. Ketika NT-proBNP-nya kurang dari 852, lebih dari 852. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok 852? Kenapa galaktin ini titik potongnya, cut off point-nya adalah segini, ini segini. Ini dilakukan namanya uji ROC namanya, Receiver Operating Curve namanya. Nah, itu juga nanti akan saya jelaskan kalau memang ada kesempatan lain. Kalau memang ada kesempatan lain untuk kita kelas online lagi ya. Nah, ini dilihat di sini, ternyata NT-proBNP antara usia yang lebih tua itu lebih tinggi. Wajar ya, karena usia lebih tua, jantungnya melar banget nih teman-teman semua, melar banget, lebar banget, sehingga biomarker stresornya tinggi. Di sini ratanya 64, lebih tua, NT-proBNP-nya tinggi. Lihat p-value-nya tuh, sama p-value-nya kan ya. Sehingga baik NT-proBNP, galaktikin 3, dan ST2 pada usia yang lebih tua memiliki nilainya lebih tinggi. Ya, perempuan tidak ada atau tidak perbedaan. Ya, Kaukasian ini ada perbedaan. Ternyata ras Kaukasian itu lebih banyak NT-proBNP-nya lebih tinggi dibandingkan ras yang lain. Diabetes 38,6%. Ya. Nah, teman-teman bisa membaca ini lebih jelas lagi dan dapat melihat karakteristik dasar mana yang berbeda tiap-tiap pemeriksaan, karakteristik mana yang sama dilihat dari p-value-nya. Kemudian ini adalah Kaplan-Meier curve ya. Kaplan-Meier curve ini dilihat, ini non-CVD death, others, ya, kemudian pump failure death dan sudden cardiac death. Nah, lihat. Ini adalah Kaplan-Meier. Nah, lihat ada perpotongan di sini.
Kalau dilihat, kalau ada perpotongan artinya tidak memenuhi namanya proportional hazard, tidak memenuhi dia. Ya, p-value-nya itu pasti lebih dari 0,05. Itu pasti, karena dia berpotongan di sini. Harusnya tidak berpotongan yang kayak kemarin. Tapi pada satu titik dia berpotongan, pada titik yang lain dia tidak berpotongan. Nah, ini adalah model-model kematian. Saya bacakan di sini. Pada pasien dengan NT-proBNP, ya, NT-proBNP ini di bawah nilai median, ini di atas nilai median, ya, di atas nilai median, di atas dan di bawah. Pada pasien NT-proBNP yang mati karena sudden cardiac death, ya, memiliki rata lebih tinggi, itu banyak yang mati. Ini juga banyak yang mati, ini juga banyak yang mati. Nah, sedangkan ST2 ini dia berpotongan tuh di sini, titik ini. Berarti p-value-nya ini dapat dipastikan bisa lebih dari 0,05, kan dia berpotongan di sini. Cari yang tidak berpotongan, ini tidak berpotongan. Artinya adalah di setiap event, di setiap waktu, angka kematiannya pasti tinggi dengan nilai biomarker stresornya itu yang lebih tinggi. Jadi baik NT-proBNP, galaktin 3, ST2 ini adalah biomarker yang tinggi ketika CHF-nya parah banget. Jadi maupun baik yang mati karena non-CVD death, sudden cardiac death, pump failure, itu semuanya meninggal, banyak yang meninggal pada biomarker yang tinggi, yang lebih besar dibandingkan, yang lebih besar di atas median. Ini adalah penjelasan yang tadi, teman-teman semua. Penjelasan yang tadi, ya. Ini namanya hazard ratio. Hazard ratio itu sama seperti odds ratio pada model case control, pada model cohort itu adalah RR, risk ratio. Sedangkan untuk ini, untuk analisis survival menggunakan hazard ratio. Di sini ya, dia harus lebih dari 1. Di sini lihat, lebih dari 1 semua. Jadi bahkan ada yang 2, lebih bagus. P-value-nya lihat, di atas 0,05. Ya. Klinis, ketika usianya seberapa, laki atau perempuan, rasnya Caucasian, itu namanya clinical model. Nah, kalau clinical model, itu kematian karena pump failure 0,82. Ini 0,68. Tapi ketika gini, teman-teman semua ditambah, clinical model ditambah dengan NT-proBNP. Jadi ketika ras Caucasian, DM, hipertensi, merokok dan sebagainya, ketika NT-proBNP-nya tinggi, dia memiliki kemampuan, dia memiliki peningkatan angka kematian karena pump failure. Intinya seperti itu. Jadi dari 0,82 jadi 0,87. Kemudian clinical model tambah NT-proBNP tambah galaktin 3 naik lagi 0,88. Jadi ketika pasien yang memiliki usia lebih tua, kemudian ras Caucasian, merokok dan faktor-faktor yang lainnya, ketika NT-proBNP-nya tinggi akan memiliki resiko kematian juga ikut tinggi. Itu namanya adjusted. Nah, bagaimana cara adjusted-nya itu nanti saya akan ajarkan ketika ada kelas lagi bagaimana uji statistik ya. Ketemu case statistiknya seperti ini. Saya selewat saja ya. Nah, ini adalah perhitungan dari model pump failure, low risk dan high risk. Nggak saya jelaskan terlalu banyak, ini terlalu sulit. Nah, ini adalah studi limitation-nya, keterbatasan penelitiannya. Jadi, keterbatasan penelitiannya ini adalah, jadi ini terbatas pada yang hanya diperiksa level NT-proBNP galaktin 3 dan ST2 karena dia memprediksi NT-proBNP akan tetapi dapat dijadikan sebagai biomarker stresor kardiak pada pasien. Kemudian critical appraisal-nya
Ini adalah critical appraisal ya. Kok diagnostic test? Salah ini saya. Oke. Ini copy paste ini. Ini bukan yang ini, tapi ini masuk. Apakah sampel representatif didefinisi dan diamati pada keadaan yang sama dari penyakit perjalanan penyakitnya? Jadi perjalanan penyakitnya ini kan diikuti dia sampai dengan 32 tahun, 32 bulan sampai dengan hampir 3 tahun. Dan diamati ini sampelnya cukup representatif sebetulnya dengan angka yang cukup tinggi. Tetapi terbatas pada pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan biomarker saja. Padahal HV Action ini adalah penelitian yang registrinya di HV Action. Tetapi tujuan utamanya bukan untuk ini sebetulnya, untuk menentukan terapi heart failure. Nah, tetapi di data registrinya terdapat data ST2, NT-proBNP dan sebagainya, dan dijadikan sebagai satu penelitian yang utuh. Kemudian, apakah follow-up-nya ini dilakukan secara lengkap dan dalam waktu yang cukup memadai? Jadi untuk penelitian-penelitian yang prospektif, yang dapat dikatakan cukup panjang ketika dilakukan follow-up lebih dari 1 tahun. Nah, penelitian ini dilakukan observasi selama 2,5 tahun. 2,5 tahun, 32 bulan ya. Nah, ini dikatakan cukup lengkap dan waktu yang memadai. Kemudian, apakah kriteria outcome dibuat objektif dan tidak bias? Nah, kriteria outcome-nya itu kan sudah dijelaskan di adjust indication of mode of death-nya. Jadi, pump failure-nya seperti apa, sudden cardiac-nya seperti apa, others cause of death-nya apa. Jadi, sudah dijelaskan di awal penelitian, inilah yang menjadi outcome dari penelitian ini. Kemudian apakah dilakukan adjusted untuk faktor yang prognosis yang penting? Nah, ini adalah adjustment-nya. Untuk bagaimana adjusted-nya ini, mungkin ada kesempatan lain lah, nanti saya akan jelaskan bagaimana melakukan adjusted-nya. Ini dilakukan uji multivariat namanya. Ya, uji multivariat. Contoh seperti ini. Di adjusted seperti ini. Hipotesa kita ketika pasien CHF itu yang ejeksi fraksinya rendah itu lebih banyak meninggal dibandingkan ejeksi fraksinya lebih tinggi. Tetapi kenyataannya ada pasien yang ejeksi fraksinya itu rendah, tetapi dia ejeksi fraksinya dia tinggi tuh, tapi kok dia bisa meninggal gitu. Oh ternyata ejeksi fraksi yang lebih tinggi di atas 40%, usianya lebih tua. Nah berarti usia ini adalah faktor perancu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita lakukan adjustment namanya, adjustment penelitian. Nah itu adalah menggunakan analisis statistik multivariat. Ini dilakukan. Nah, ini adalah hasilnya cek statistik ini. Jadi ketika clinical model saja, ketika usia dan sebagainya 0,82. Tapi ketika clinical model tambah dengan NT-proBNP jadi 0,87 naik dia kemungkinannya 0,87 sampai dengan 0,89. Jadi penelitian ini valid karena dilakukan dengan metode penelitian yang sesuai dengan kaidah. Kemudian, apakah hasil penelitian tersebut penting? Dilihat, berapa besar kemungkinan kejadian outcome pada periode waktu tertentu. Nah, kalau dilihat dari model ini sempat berpotongan di awal ini. Kayak ini nih, berpotongan. Tapi di sini tidak. Ini non-CVD meninggal karena penyakit non-kardiovaskuler ini lebih rendah. Ya, lebih rendah dan lebih sedikit. Sedangkan yang paling ini sekali ini karena pump failure nih. Jadi yang pump failure ini tadinya 1000 di tahun ini, terus dia akan meninggal pada hari yang ke 1300 misalnya. Sedangkan yang karena sebab-sebab lain dia masih memiliki orang yang pasien yang masih hidup di sini nih. Ini adalah dia mati. Kalau mati itu di sini posisinya. Jadi banyak yang mati. Tadinya 1000 pada tahun ke hari ke-500 dia posisinya di sini. Jadi yang hidup cuma 975 orang. Istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah kemungkinan kejadian outcome pada periode waktu tertentu yang kita tampilkan adalah Kaplan-Meier namanya. Ini adalah kurva Kaplan-Meier. Uji statistiknya adalah uji survival, analisis survival namanya.
Berapakah tepat estimasi kemungkinannya? Kita lihat hazard ratio-nya. Dia harus lebih dari 1. Ya, harus lebih dari 1. Karena kalau 1 saja, dia tidak memiliki kemungkinan. Tidak ada memiliki estimasi. Dan pada penelitian ini, hazard ratio-nya lebih dari 1 semua sini. Ada yang lebih 3, artinya ini pasien dengan log2 ST2 univariat memiliki kemungkinan meninggal 3 kali karena pump failure. Nah, jadi ngebaca 2 ST2 univariat akan memiliki kemungkinan meninggal 3 kali karena pump failure. Kalau ini 2 kali kan karena sudden cardiac death. Gitu. Cara bacanya seperti itu. Jadi penelitian ini sudah dilakukan kaidah, yaitu outcome-nya dilaporkan walaupun memang di sini tidak memenuhi asas proporsional hazard. Kemudian di sini dilihat hazard ratio lebih dari 1. Kemudian dapat disimpulkan penelitian ini adalah important, penting, dapat digunakan hasilnya. Kemudian apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada pasien kita? Tanpa penelitian ini kan sama. Gagal jantung kronik itu sama. Untuk diagnosa pastinya sebetulnya cukup dilakukan ejeksi fraksi, pemeriksaan ekokardiografi. Ekokardiografi melihat performa dari jantung ejeksi fraksinya. Kemudian apakah hasil penelitian akan digunakan untuk penelitian terapi atau tidak. Jadi pada pasien-pasien dengan NT-proBNP yang lebih tinggi, kita harus lebih aware. Berarti NT-proBNP ini yang tinggi, kedepannya akan menyebabkan kematian karena pump failure. Jadi awareness kita cukup tinggi memperhatikan hasil penelitian ini. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang dapat diaplikasikan. Jadi simpel penelitian ini adalah valid, important, dan pada penelitian kita. Terima kasih. Ini beberapa ada yang belum saya ubah nih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dibuka sesi diskusi gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Darwis untuk paparan materinya. Udah 2 kita dapatkan ya. Mengenai telaah jurnal untuk prognosis dan juga diagnosis. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita buka untuk pertanyaan secara live. Kami persilahkan. Tadi untuk permintaan yang checklist worksheet untuk critical appraisal nanti kita akan kirim ya dok ya, via email melalui Dr. Baik, silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Siapa nih? Dr. Diah Balkis ya. Silahkan. Oke. Dari Diah Balkis ya. Jika terdapat konflik of interest pada jurnal, apakah mempengaruhi kredibilitas jurnal tersebut? Ya, sangat mempengaruhi. Jadi sebetulnya dalam jurnal-jurnal tersebut kita harus menulis di bawah itu konflik of interest. Jadi tidak ada konflik of interest pada penelitian ini seharusnya. Baik presentasi oral, poster dan sebagainya, hasil penelitian kita mau di jurnal, dipublikasi di jurnal, kita harus mencantumkan tidak boleh ada konflik of interest. Contohnya saja seperti ini. Misalnya hasil penelitian ini untuk obat gitu ya. Kemudian yang memiliki dana ini terlalu ikut campur produk-produknya, produk penelitian ini. Jadi ada sponsor obat yang membiayai penelitian, tetapi penelitian ini tuh banyak diikut campuri oleh sponsor tersebut. Itu kan ada konflik of interest, sehingga kita tidak nyaman. Nah, itu tidak boleh. Jadi namanya sponsor tetap di luar pagar, hanya bisa monitoring saja, tetapi tidak boleh ada intervensi pada penelitian. Jadi kalau memang penelitian ini kan dasarnya adalah kejujuran ya, kejujuran si peneliti untuk melakukan penelitian. Ada juga yang fabrikasi data, ada juga falsifikasi data. Kalau fabrikasi data adalah dia tidak melakukan penelitian, tetapi datanya ada, itu fabrikasi data. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena hasil penelitian yang kita publikasikan nanti itu kan dibaca orang. Dan ketika dibaca orang, terus digunakan. Apakah kita nggak mencelakai orang itu?
itu dikatakan sebagai dosa jariah itu, karena dapat digunakan data tersebut untuk penelitian orang lain. Tidak boleh. Kalau memang kita akan menjadi peneliti yang baik gitu ya. Dan falsifikasi data pun tidak boleh. Itu prinsipnya ya. Kemudian cara mengidentifikasi confounding factor pada jurnal yang tidak dijelaskan secara eksplisit, apakah cukup dengan adjustment? Memang confounding factor itu cara menentukan, cara mengeluarkan bias itu salah satunya adalah dengan memperbaiki kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi dan eksklusinya itu harus diperketat. Tetapi ketika inklusi dan eksklusinya diperketat, yang ada adalah sampel penelitiannya sangat kecil sekali. Jadi misalnya inklusi saya pada pasien CHF, dia harus laki-laki, dia harus orang Medan, dia harus ini, ya bakal kecil itu. Tetapi confounding factor itu kan ras itu akan berkurang. Oleh karena itu, confounding factor sebetulnya kita melihat dari teori dulu. CHF itu kematiannya kan disebabkan tidak hanya dari pamphailernya aja, tetapi karena dari usianya, dari jenis kelamin dan sebagainya. Si peneliti ini, kita selaku peneliti nanti harus mengungkapkan beberapa kekurangan penelitian kita. Itu harus jujur. Karena kejujuran tersebut menjadi model dasar untuk mengungkap kebenaran dari hasil penelitian kita. Gitu ya. Jadi untuk melihat adjustment, yang tadi kita memang harus tahu kerangka teorinya dulu. Makanya di kerangka teori untuk membuat suatu penelitian yang baik, kerangka teori pun harus baik. Jangan cuma panah aja, tidak. Kerangka teori itu, kerangka penelitian itu terdiri dari kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau kerangka teori itu yang ada di teori. Kalau kerangka konsep, variabel apa saja yang menjadi independent faktor, variabel mana aja yang menjadi variabel dependent faktor. Nah, itulah kerangka penelitian. Jangan kerangka teori itu cuma sedikit-sedikit, kerangka teori itu banyak sekali, dan itu harus siapa yang ngomong, jangan menurut kita sebagai peneliti tidak, tetapi harus berdasar. Untuk part discussion pada jurnal, apakah sebaiknya ditampilkan dalam presentasi? Sebetulnya kalau untuk diskusi itu nggak usah. Satu slide aja cukup sebetulnya. Karena kita banyak menjelaskan di tabel. Sebaiknya seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang memang mau sekolah presentasi jurnal di hadapan dosen dan sebagainya, part diskusi ini sebaiknya sedikit saja. Karena part diskusi itu mengungkapkan apa yang ada isi kepala si peneliti, dan enaknya kita itu menjelaskan kesimpulan si peneliti itu. Jadi seperti kita itu menjadi peneliti kalau untuk baca jurnal. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Dr. Darwi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk seluruh peserta untuk dapat bertanya langsung, boleh tentang materi hari ini, atau apabila materi di kelas hari pertama ataupun kelas hari kedua masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silahkan perkenalkan nama dan asal terlebih dahulu ya. Ya, baik Dok. Izin memperkenalkan diri, saya Sonia Anggraini, Koas FK Unila, Dok. Izin bertanya, jika ada statement penyakit A dengan stadium X memiliki waktu hidup misalnya berapa bulan begitu, Dok. Apakah itu tadi melihat dari hasil hazard ratio itu atau gimana ya, Dok? Mohon maaf, Dok, kalau pertanyaannya kurang Gimana coba yang apa dikasih contoh? Sonia mungkin bisa diulang kembali, putus-putus ya. Masih putus-putus suaranya. Halo Sonia. Terputus-putus, mungkin bisa via chat terlebih dahulu. Ya, Sonia. Ya, sambil menunggu Sonia, mungkin kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk dapat bertanya secara langsung. Perkenalkan terlebih dahulu nama dan juga asal instansi ataupun pendidikan saat ini.
Ya, silakan dicoba kembali, Sonia. Baik, Dok. Ya, silakan. Uh, Jaringannya mungkin. iya, Dok, koneksinya, Dok. Ya, lanjut. Iya, jadi Dok, jika ada penyakit A dengan stadium X itu memiliki waktu hidup yang tersisa sekitar misalnya berapa bulan begitu, Dok. Apakah statement itu bisa kita dapat dari hasil hazard ratio atau bagaimana ya, Dok? Itu bisa. Karena di hazard ratio itu kita bisa menentukan seperti ini. Saya share ya. Prognostik. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ini. Kalau di hari ke-500 ya, 500 dari pertama di observasi ya. Nah, pasien yang tadinya 1.000 orang, ya 1.000 orang, di hari ke-500 kemungkinan yang masih hidup adalah 0,8. Jadi ada 800 orang yang masih hidup. Jadi pada hari ke-500 ya akan hidup berapa orang, dan yang meninggal tuh yang ini loh, yang meninggal yang ini, yang meninggal seperti ini. Kalau yang meninggal jadi sisanya 975. Terus sampai dengan hari kesekian dia segini. Jadi kita bisa melihat di hari keberapa berapa orang meninggal. Jadi di hari keberapa orang yang terkena penyakit ini bisa sisa berapa orang gitu. Yang meninggal berapa orang bisa dari hazard ratio. Jadi ada rumusnya nanti dia. Ada 1/sekian, ada rumusnya nanti. Rumus X, Y-nya. Nah, rumus X dan Y-nya itu nanti muncul ya di analisis statistik nanti. Ya, ini untuk displaynya saja, tapi tetap dari rumus X sama dengan Y tambah sekian 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 itu ada nanti di statistik. Jadi bisa. Terima kasih, Dok. Baik, Sonia, cukup? Cukup, Dok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, baik. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung. Silakan perkenalkan terlebih dahulu nama dan asal instansi atau pekerjaan saat ini. Silakan. Ya, silakan. Mungkin kalau tidak pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ngerti banget, yang kedua nggak ngerti banget. Ya, semoga ini ngerti banget. Karena kalau dibandingkan dengan kelas yang hari kedua lebih banyak yang bertanya, Dok ya? Iya. Berarti sudah mengerti banget nih. Insya Allah. Silakan tadi Dokter Imanuddin ingin bertanya. Kami persilahkan. Oh, ada presiden juga di sini ya. Mungkin Ada. bisa mengungkapkan pengalamannya saat sharing saat baca jurnal di residen gitu. Mana ini? Silakan Dokter Imanuddin. Ya. Mungkin lagi sholat. Iya. Iya, Oh halo. Iya, gimana Dokter siang. Imanuddin? Ya. Silakan siang, Dokter. videonya Dok, kalau bisa di on. Iya, halo. Selamat malam. Selamat malam, Dokter. Mohon Silakan izin, Dok, mau nanya. Untuk memilih saya Imanuddin, saya alumni FK Unila tahun 2006. Di sini saya mau izin menanyakan pada Dr. Darwis untuk memilih jurnal itu apa sebaiknya dokter, apakah harus ada meta analisisnya itu, Dok? Soalnya saya masih bingung, ada beberapa yang saya pilih misalnya mencari jurnal itu selalu dilihat katanya ini nggak bagus, nggak valid karena meta analisisnya. Tapi memang sih saya juga sudah menilai memilih jurnal itu melalui dari critical appraisal-nya, Dok. Nah, saya apakah harus dengan meta analisis atau tidak, Dok, untuk memilih jurnal yang dipilih, misal kita untuk mempresentasikan atau menambahkan dari preferensi dari hasil penelitian kita. Terus yang kedua, dokter, yang saya mau izin menanyakan untuk dalam uji yang kita tadi yang bahasa pertama, uji diagnostik,
apakah itu harus dihitung juga, Dok? Semuanya dari jurnal itu spesifisitas dan sensitivitasnya. Apabila dia sensitivitas yang nggak memenuhi, apakah itu bisa kita berarti itu jurnal tidak valid dan kita tidak mengikuti ya, Dok? Mohon maaf, Dok, yang kedua ini saya masih agak kurang paham sedikit. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih juga, Dok. Terima kasih Dr. Imanuddin. Dr. Imanuddin ini juga FK Unila 2006, PPDS di penyakit dalam ya di Universitas Brawijaya. Sebentar lagi wisuda ya, Dr. Imanuddin ya. Congrats ya. Silakan Dr. Oke, terima kasih. Jadi gini, teman-teman semua, untuk menjawab suatu pertanyaan yang terjadi pada diri kita ketika kita ditanya pasien, gitu. Kemudian kita kan nyari jurnal, nyari apapun sumber itu. Kalau nanya ke profesor, menurut pengalaman saya, kalau dijawab seperti itu, berarti itu paling bawah tuh. Kalau profnya nanya, oh menurut jurnal ini, berarti jurnalnya apa dulu, harus kita kritisi. Nah, terkait dengan karena kita mau mengambil informasi yang paling tinggi, yaitu meta-analisis, berarti semua itu harus dianalisis, meta-analisiskan. Tidak juga seperti itu sebetulnya. Pada kasus-kasus yang jarang, pada penelitian-penelitian yang jarang, kasus-kasus yang jarang, meta-analisis itu tidak ada. Mungkin karena kasusnya jarang gitu ya. Kasus-kasus yang jarang misalnya kayak seperti sindrom Marfan, gitu, sindrom-sindrom gitu diberikan obat ini itu jarang sekali. Nah, itu agak susah dicari meta-analisisnya. Tapi kalau terapi-terapi diabetes dan kasus-kasusnya banyak, itu bisa dicari tuh meta-analisisnya. Nah, ada juga penelitian yang memang secara evidence base itu tidak bisa clinical trial. Contoh seperti ini, Dr. Isra ya. Membandingkan kenaikan HB yang diberikan WB, satu lagi diberikan PRC. Oke ya, satu diberikan WB, satu PRC. Saya tanyakan adalah bagaimanakah etik penelitiannya? Mau nggak ketika keluarga kita HB-nya naik dikasih WB? Mau nggak ternyata pasiennya yang satu dikasih WB, yang satu dikasih PRC? Padahal WB itu pemberiannya ketika darurat. Pada pasien-pasien obgyn yang kehilangan darah cukup cepat, WB boleh. Kenapa? Karena beneficientnya secara etiknya. Nah, kalau misalnya pasien itu diberikan, ada kita tahu ini kasih WB, ini kasih PRC, nanti itu secara etik nggak bagus. Sehingga kita butuh penelitian yang bukan intervensi. Misalnya gini, kita bandingkan kenaikan HB pada pasien yang diberikan WB, satu lagi PRC. Itu observasional aja cukup. Kohort. Dilihat dari data sekunder, diikuti dari awal sampai akhir, kemudian length of stay-nya seperti apa. Jadi tidak ada intervensi di situ. Coba kalau diintervensi, ya udah untuk intervensi karena memiliki evidence base yang paling tinggi adalah RCT. Mau. Secara etik itu tidak etis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemberian WB itu lebih jelek dibandingkan PRC. Jadi yang etik nggak kalau misalnya metformin ditambah metformin dan pioglitazone? Etis, karena metformin itu ada standar obat. Dan pioglitazone itu juga tambahan obat. Intinya adalah dia itu sudah dikasih. Sama seperti misalnya gini, hipertensi dikasih satu amlodipin, satu lagi dikasih obat yang herbal gitu. Kalau satu kasih obat herbal, yang satu nggak dikasih obat herbal kan untuk menentukan ini herbalnya seperti apa. Lah, kan sudah ketahuan hipertensi, kok nggak diberikan obat anti hipertensi? Nah, itu secara etis harus diperhitungkan. Gitu. Jadi ada senior saya, konsulen saya mengatakan seperti itu. Jadi penelitian itu jangan mentang-mentang yang paling tinggi evidence base-nya itu yang kamu cari, kamu lakukan penelitian, enggak juga. Tetapi ada beberapa penelitian, ada beberapa jurnal yang hanya memiliki evidence base yang paling tinggi ya di kohort gitu. Contoh yang tadi saya katakan. Satu dikasih WB, satu PRC. Secara etis nggak? Ketika kita tahu penelitian ibu kita yang ikut penelitian ternyata dikasih WB. Wah, kan kita ada konflik. Oh, nggak mau deh, saya mendingan nggak usah ikut penelitian ini gitu. Nah, oleh karena itu kita melihat saja
kasus-kasus yang kita observasi, yang satu dikasih WB, satu PRC seperti apa ke depannya, HB-nya, peningkatannya, atau length of stay-nya yang dilihat. Ternyata PRC memiliki kemampuan meningkatkan HB lebih cepat dan memiliki length of stay yang lebih pendek dibandingkan oleh WB. Secara apa? Secara observasional, data sekunder, gitu. Jadi jawaban saya seperti itu ya. Jadi tidak semua, karena ada beberapa, ada mengungkapkan apakah benar meta-analisis yang paling tinggi, belum tentu. Karena kita tergantung dari bagaimana kita mengkritisi. Nah, kritisi meta-analisis dan review analisis yang saya ungkapkan di sini, karena yang dasarnya dulu, gitu ya, berdasarkan jenis. Ya, ini. Widya. Oh ya, baik. Dokter Widya izin bertanya, Dok. Draft pertanyaan untuk jurnal diagnosis dan prognosis seperti yang sudah dijelaskan. Pertanyaan, checklist tadi ya, Dok? Ya? Oh ya, checklistnya saya berikan. Checklistnya saya berikan. Case control pun ada, cohort pun ada, nanti saya berikan ya. Tapi bagaimana menjawabnya itu agak susah. Jadi apakah ini ya, tidaknya kan bingung. Bagian mana sih dok yang bagian ianya gitu. Nggak seperti yang dijelaskan tadi, kalau diagnosis ini yang dinilai gitu. Terapi ini loh yang dinilai gitu ya. Kadang-kadang ada checklistnya, tetapi kita bingung menjawab checklist tersebut. Itu yang jadi kesulitan beberapa teman-teman yang saat PPDS. Jadi saat PPDS dulu juga sering diskusi, ini checklist ini jawabannya apa sih gitu. Terus kapan sih critical appraisal, apa aja sih poin-poinnya. Terus ketika ada poinnya, bagian mana sih untuk menjawab itu gitu. Itu yang agak susah memang. Dan dengan media seperti ini teman-teman bisa tahu. Kemudian ini ada lagi level critical appraisal-nya, level penelitiannya sama metode penelitiannya nggak perlu ditinjau ya, Dok? Oke. Kalau metode penelitiannya nggak, jadi tergantung dari jenis penelitiannya gitu ya, Dokter Widya ya. Kalau misalnya terapi, tadi ya randomized control trial, kita lihat dia blinding atau tidak, concealment atau tidak. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan pokok yang mendasari betul atau tidaknya valid atau tidaknya suatu penelitian. Tapi kalau ditanya sampel dan sebagainya, metode penelitian itu banyak sekali. Desain penelitiannya apa?
populasinya apa, populasi target apa, populasi terjangkau apa, subjeknya apa, kriteria inklusi eksklusinya apa, kemudian analisis statistiknya apa. Nah, saya beberapa mereview jurnal beberapa tempat gitu ya, di sini, di Jakarta, di mahasiswa, di Jogja juga. Jadi ada beberapa analisis yang menurut saya salah gitu. Ini nggak usah, ini nggak boleh. Ini misalnya, ini dia itu menguji numerik dengan numerik. Kok pakai chi-square gitu. Kadang-kadang kategori dengan kategori, kok pakai uji T tidak berpasangan gitu, tidak boleh. Atau uji T berpasangan menggunakan datanya dia itu pre-post menggunakan uji T yang berpasangan. Nah, itu juga sering saya kritisi. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaannya itu dan sebagainya sesuai dengan checklistnya itu. Tetapi kita bisa mengomentari hasilnya. Tapi saya yakin kalau jurnal yang sudah publish itu sudah direview dengan orang-orang yang kredibel, sehingga untuk memungkinkan perhitungan-perhitungan metode penelitiannya mungkin sudah terjamin gitu ya. Ya walaupun ada beberapa penelitian seperti penelitian kemarin ya dari New England Medical Journal itu menarik beberapa artikelnya karena setelah ditinjau ulang ada beberapa pernyataan yang salah gitu dan itu diakui oleh peneliti. Seperti itu ya Dr. Iga ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih kami nantikan juga pertanyaan ataupun mungkin ada tambahan saran seperti itu. Mungkin jika akan dibuka kembali kelas online-nya, apakah ada materi-materi yang ingin mungkin lebih didalami kembali seperti itu. Baik, silakan masih kami berikan kesempatan. Dr. Darwis, mungkin saya tadi sudah memberikan message ya, apakah bisa nanti misalnya peserta untuk menerapkan latihan menelaah satu jurnal saja dari 3 hari kelas online kita, terus kirim balik ke email kita untuk dilihat seperti apa feedback dari peserta. Bisa. Nanti saya balas. Coba aja nanti dikritisi untuk belajar gitu. Kalau di koas saya untuk jurnal itu sebetulnya belum pernah saya memberikan ini secara bagaimana membaca jurnal yang baik gitu ya, belum pernah saya. Cuma ngedengar berarti kemampuannya untuk membaca jurnal belum baik. Tapi untuk periode berikutnya mungkin bisa diterapkan gitu ya. Mungkin di sini ada Balkis periode yang lalu. Jurnal sama saya nggak ya itu ya? Kayaknya nggak deh ya. Nah, kalau jadi, dari data Dr. Gusti juga memang ada beberapa yang sedang koas seperti itu. Dok, mau nanya deh yang ini. Oh iya. Kalau ini kan kita jurnalnya lebih ke arah klinisi ya. Iya. Kalau yang misalnya public health sebelum jatuh ke sakit dengan faktor resiko gitu loh, itu juga mungkin kita bisa belajar ya. Artinya sebelum masuk ke tahap klinis itu kan ada kegiatan promotif preventif tuh. Ada nggak contoh-contoh jurnal yang seperti itu? Misalnya kita melihat analisa faktor resiko gitu bisa. Untuk kejadian apa gitu. Oke, baik Dok. Gini Dok, bisa saja itu pre dan post Dok. Pre dan post kita bisa. Jadi pre dan post itu kuasi eksperimen. Contoh gini, perubahan perilaku cuci tangan pada masyarakat sebelum diberikan edukasi dan setelah diberikan edukasi, gitu Dok. Yang dinilai apa ya? Berarti variabel dependennya ini harus jelas. Ya, angka infeksi kah, atau pengetahuan kah, atau sikap kah gitu. Jadi perubahan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya cuci tangan setelah dilakukan edukasi gitu ya. Nah, itu bisa kan ya Dok ya? Nah, modelnya apa? Modelnya itu pre dan post intervensi namanya itu. Intervensinya apa? Intervensi saya katakan di awal itu waktu intervensi. Intervensi itu bisa dalam bentuk edukasi bisa, obat bisa, modifikasi gaya hidup bisa. Nah, tetapi kalau intervensi itu kan tidak bisa double blind, malah dia open label. Jadi pre dan post malah. Jadi saya pernah melakukan penelitian seperti ini, Dok.
membandingkan ya keteraturan minum obat pada pasien TB paru on-OAT gitu ya. Yang satu diberikan edukasi, yang satu enggak. Nah, itu kan kita milih yang saya kasih ini edukasi kelompok ini, yang tidak saya kasih kelompok ini. Jadi kontrol yang tidak saya kasih edukasi kelompok kontrol, atau edukasinya selama 2 bulan berturut-turut, atau satu bulan saja, atau yang satu 4 bulan berturut-turut bisa. Dan itu bukan randomized control trial, itu kuasi eksperimen dengan kontrol namanya. Yang kemarin saya jelaskan itu bisa seperti itu, Dok. Dan dipublikasi bisa, tetapi memiliki level evidence-nya lebih rendah dibandingkan randomized control trial, karena kita itu memilih bisa aja ternyata kita pilih orang yang well educated, yang kita berikan edukasi, sehingga dia banyak yang mematuhi protokol kesehatan gitu. Bisa juga yang ternyata kok kasih edukasi ini kenapa sih nggak ada berubah? Oh ternyata yang kita edukasi nenek-nenek atau kakek-kakek, yang mana dia tidak ada pendamping dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penelitian itu tuh banyak biasnya, sehingga tidak memiliki level evidence yang tertinggi di atas randomized control trial gitu. Gitu, Dok. Bisa sekali. Ada lagi? Dr. Ayu, bagaimana, Dok? Ya, cukup. Yang Terima dijawab. kasih, Dok. Oke. Ini ada keinginan untuk membuka kelas baru untuk metodologi penelitian. Berat ya ini ya. Mungkin bisa dipertimbangkan nanti, Dok, yang mudah-mudahan bisa. Ya, mungkin ada kesempatan. Karena itu yang berat soalnya. Baik. Silakan kembali kami seluruh peserta yang ingin bergabung bertanya secara live untuk materi kita selama 3 hari ini, mulai dari gambaran secara umum yang kemarin juga mengenai jurnal untuk terapi dan juga harm, hari ini tentang prognosis dan juga diagnosis. Silahkan. Sudahkah ada juga yang di chat? Belum? Nah, kalau enggak, mungkin bisa di closing mungkin ya. Ini posisi saya masih jaga ini. Oh, baik. Kita tanya Dokter. Masih jaga onsite. Sudah cukup teman-teman yang lain. Nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, boleh di-share via email. Dan jika berkenan dan mau, teman-teman bisa langsung mempraktekkan untuk dapat menelaah jurnal yang telah kita pelajari selama 3 hari ini, dan bisa dikirim kembali ke email. Nanti akan diberi balasan oleh Dr. Darwis, walaupun memang tidak fast respon mungkin, Dok, ya, nanti bertahap ya. Ya, bertahap nanti. Nanti ada baik. Asisten saya, Mas Hari. Baik, ya, Dok, satu pertanyaan mungkin terakhir, Lu FK Unila, Dina, Dokter, apakah bisa direkomendasikan buku-buku untuk metodologi penelitian? Oke. Dan buku lain tentang penelitian dan analisis statistik. Terima kasih, Dok. Oke, jadi saya dulu belajar metode penelitian itu baca-baca sendiri dulu. Beli buku di bawah Ramayana dulu itu. Kemudian statistik dan sebagainya. Tapi 2 kali saya tertarik dengan bukunya Sophiuddin Dahlan. Ada 14 seri, kemudian seri 15 sampai 16 saya punya buku itu. Kalau memang teman-teman atau adik-adik semua mau mempelajari secara singkat, mungkin bisa membaca dari seri 1, seri 2, seri 3, sampai dengan seri 14. Epidemiologi lebih ada lagi, saya lupa seri berapa. Tapi saya punya sampai dengan seri 16, saya punya. Nah, bisa menggunakan metode penelitian Sophiuddin Dahlan karena simple. Bagaimana membuat proposal yang baik, di situ ada. Bagaimana, apa sih yang dipersiapkan untuk membuat proposal, kemudian bagaimana menelaah jurnal klinis, ada semua di situ. Jadi saya rekomendasikan itu.
Tapi lebih enaknya memang diajar langsung oleh beliau. Saya dua kali kursus diajar langsung oleh beliau. Jadi lebih ngena, lebih enak gitu ya. Judulnya Dok, sama Ya itu dipoto aja. judulnya. Oh foto. Bukunya di Jogja, ada di tempat istri saya itu. Jauh bang. Belum Istrinya dibawa. mungkin bisa bantu Dokter Irin. Ada kan Dokter Irin di sini juga gabung. Ya, gitu ya. Baik. Sudah cukup teman-teman? Baik ya. Cukup ya. Dokter Gusti, tadi sempat error katanya. Udah bisa gabung lagi Dokter Gusti? Baik, dokter mungkin ini sudah akhir dari perjumpaan kita ya selama 3 hari ini untuk kelas online-nya. Silakan untuk mungkin closing statement dan juga conclusion untuk teman-teman. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk bergabung. Pada sini saya Dr. Ayu dulu, ada juga Pak Anang ya, Anang Risdianto katanya ikut gabung juga kemarin. Kepala Dinas Waikanan, lagi S3 juga. Terima kasih atas mahasiswa S2, mahasiswa S1, koas, dokter umum, internship, dan yang mau melanjutkan sekolah. Yang melanjutkan sekolah saya doakan ujian jurnalnya lulus gitu ya dengan hasil yang baik. Kemudian untuk yang GP, ayo kita semangat sekolah. Kemudian yang S3 juga cepat sekolah jadi dokter. Kemudian saya doakan yang koas juga cepat jadi dokter, yang S1 cepat koas kemudian jadi dokter gitu. Penelitian itu jangan dijadikan sebagai tiket keluar. Ada kan yang bilang ya udah yang penting lulus aja deh, yang penting lewat gitu ya. Tapi kalau kita menikmati apapun itu bisa menjadi ladang pahala. Mungkin salah satunya ini cerita saya juga untuk tahu metode awalnya memang sampai sekarang sedikit lebih paham lah dibandingkan waktu S1 dulu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Kemudian ketika kita salah, itu nggak masalah. Ketika kita jatuh, jangan terlampau jatuh. Tapi ketika kita berhenti, sudah selesai semua. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti chat di DM, ya, Instagram. Atau ini kan di-upload bisa ditanya-tanya di komen, karena komen di YouTube itu meningkatkan rating. Kemudian dan subscribe ya dok. Ya, subscribe yang pasti ya. Kemudian saya tidak pernah menutup diskusi ini sampai sini, tetap karena masih ada diskusi-diskusi lewat chat, lewat email gitu. Kita masih terbuka diskusi tersebut. Mungkin juga kita akan bertemu di lain kesempatan kalau memang ada kesempatan untuk bergabung di Medlead. Kemudian di tema-tema yang lain, jangan tema-tema penyakit dalam ya, terlalu bingung nanti. Kalau penyakit dalam mungkin banyak yang ahli. Di Lampung banyak yang ahli, saya bukan merupakan seseorang yang ahli, sehingga mungkin masih banyak senior-senior saya yang lebih pengalaman. Tetapi untuk penelitian ini, karena sudah ikut beberapa kursus, sedikit tahu lebih banyak dan bisa berbagi buat teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas donasinya. Kemudian nanti akan diatur oleh Dr. Isura untuk disumbangkan ke teman-teman yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator, Gusti, asisten penelitian saya di RSAM, teman-teman semua, Dr. Ayu yang sudah menyempatkan diri, ya, koas-koas Unila, koas-koas dari fakultas kedokteran lain, UNS, Undip, dari Kalimantan, ini ada. Nanti saya akan share hasil belajar ini, tolong dikomentarin, diberikan saran. Saya tidak akan marah kalau dikritik. Justru kritik itu harus di depan, jangan kritik di belakang ya. Nggak apa-apa, itu untuk pembelajaran saya sendiri juga, untuk perbaikan diri saya sendiri. Apa yang saya kurang, misalnya ngomongnya kurang jelas, penjelasannya kurang bagus, nggak masalah. Karena dari situ saya belajar untuk berusaha lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Dr. Iswandi Darwis, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan ilmunya ya untuk kita semua 3 hari ini, luar biasa. Seperti Dr. Darwis katakan, mudah-mudahan kelas online ini juga tidak berhenti sampai di sini, akan ada lanjutan mungkin dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Yang pasti kami dari tim kelas online mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau bergabung dan sudah berniat dengan baik dan tulus untuk dapat membantu teman-teman kita yang sedang dirawat. Dan mudah-mudahan ilmunya Dok berkah ya, dan juga teman-teman mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian semua, amin. Dan terima kasih juga teman-teman tentunya bergabung bukan saja dari Lampung, tapi juga banyak beberapa dari luar daerah yang lain. Terima kasih juga Dok untuk motivasi dan supportnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf untuk kekurangan mungkin yang masih ada yang kami tampilkan dari kami bertiga. Terima kasih teman-teman, sukses selalu di bidangnya masing-masing, terus berkarya, terus memberikan manfaat, dan yang pastinya terus berbagi kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mengakhiri untuk sesi kelas hari ini, ketiga hari ini hari terakhir, mungkin Dr. Gusti akan memberikan informasi-informasi terkait dengan kelas online kita 3 hari ini. Silakan Dr. Gusti. Gus. Terima kasih Dr. Isura dan Dr. Darwis. Jadi dokter-dokter sekalian beserta, nanti untuk materi 3 hari ini nanti akan saya kirimkan ulang lewat email beserta dengan link feedback untuk hari ini dan juga link YouTube untuk nonton ulang materi ketiga hari ini. Seperti itu. Itu aja informasinya. Saya kembalikan ke Dr. Isura. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Gusti, terima kasih sekali lagi Dr. Darwis, terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa untuk melihat YouTube-nya di channel Dr. Darwis ya, dan memberikan saran. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Sampai berjumpa di kelas online lainnya, atau tetap pantau untuk informasi melalui email dan juga tentunya Instagram Dr. Darwis. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.